الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Berjamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk kemudian berusaha yang menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini untuk terus berusaha memperbanyak amal saleh, untuk terus berusaha memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memang kita ada di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah. Tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan kita diciptakan. Ya, sehingga kalau ayat ini kita betul-betul fahami dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, ya niscaya jalan kita ya akan berada di atas rel yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, di mana akhirat akan lebih kita utamakan daripada dunia kita. Ya, sesibuknya kita dengan dunia kita tidak akan menjadikan kita lupa dengan akhirat kita, karena kita tahu, kita sadar, oh saya ini Allah ciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bertentangan antara kepentingan makhluk dengan kepentingan Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah akan selalu kita dahulukan, karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga kalau ada perintah atasan kita misalnya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih dahulukan perintah Allah ya Subhanahu wa taala, karena sejatinya yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridha Allah bi sukhtin nas sakhita radhiyallahu anhu wa arda alaihi nas, wa manil tamasa ridha nasi bi sukhtillahi wa manil tamasa ridha nasi bi sukhtillahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas." Yang artinya ya barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ya walaupun mungkin menjadikan manusia kadang tidak senang kepadanya, maka Allah akan ridha kepada dia dan Allah akan jadikan manusia ridha kepada orang tersebut. Karena hati manusia Allah yang membolak-baliknya. Ya sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia
namun dengan menjadikan Allah murka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada dia, dan lambat laun Allah pun akan jadikan manusia murka kepada dia. Ya, nah jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi ya, kita hendaknya terus ya berusaha mengisi hari-hari kita dengan terus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, ya pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita dari Kitabul Adab. Itu kita akan bahas ya masih pada pembahasan tentang adabu muasyaratil ikhwan. Ya, adab bergaul dengan sesama. Sudah banyak hal yang kita sampaikan ya dari pembahasan ini, dari bab ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang ke-12. Ya, kaitan dengan bagaimana ya semestinya kita bergaul dengan sesama sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ke-12 kata beliau di sini adalah an-nahyu 'anit tanabuzi bil alqab. Jadi dalam bergaul dengan manusia kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Yang pastinya tidak disenangi oleh orang yang kita gelari atau kita panggil tersebut. Min afatil lisan allati tajlibul ithma wa tughirus sudur wa tusabbibul furqah bainal ikhwan at-tanabuzu bil alqab. Jadi di antara afatul lisan, kesalahan-kesalahan dalam ucapan atau dosa-dosa lisan yang terkadang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan bisa merusak hubungan dengan sesama adalah at-tanabuzu bil alqab. Itu ketika seseorang saling memanggil atau saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya talqibul akharina bi alqabin mushina mazmumah yu'iruna biha. Seseorang menggelari, memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan yang tercela, ya sehingga mempermalukan saudaranya tersebut. Ya sehingga mempermalukan saudaranya tersebut. Wa yudhiku alaihim minha. Ya. Mungkin di belakang biarlah. Ya biar enggak terganggu ya. Enggak apa-apa deh. Mohon maaf lah. Jadi kita lanjut ya. Wa yu'iruna biha wa yudhiku alaihim minha. Jadi menggelari saudaranya dengan gelar-gelar yang buruk sehingga menyakiti hati saudaranya, ya sehingga mempermalukan saudaranya, sehingga kemudian dia ditertawakan oleh orang lain. Ternyata ini dalam syariat kita adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Artinya, dan jangan kalian saling menggelari dengan gelar-gelar tertentu.
ya, yang mempermalukan orang lain, yang menjadikan ya orang lain kemudian marah dengan gelar-gelar yang kita sebutkan kepada dia tersebut, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, wal muslim al-haqqu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sedangkan kita sama-sama ketahui bahwasanya muslim yang sejati itu adalah seseorang yang saudaranya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, begitu. Itu muslim yang sejati. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah SAW, siapa muslim yang sebenarnya?" Kata Nabi SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah seseorang yang saudaranya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Tidak suka mengumpat, melaknat, menyambat, ya, mencaci maki saudaranya, memanggil saudara dengan gelar-gelar yang dia tidak senangi. Begitu pula selamat saudara dari tangannya. Tidak pernah dia memukuli saudaranya, mengambil hak milik saudaranya. Itu muslim yang sejati. Ya, itu muslim yang sebenarnya. Ya. Maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu man aminahun nas." Jadi seorang mukmin yang sejati adalah seseorang yang orang lain merasa aman dari dia. Ya, jadi kalau orang merasa terganggu atau orang misalnya di satu kampung misalnya, ada dengan keberadaan orang itu di kampung tersebut, orang-orang merasa ketakutan, orang-orang merasa nggak aman. Nah, ini berarti ya tanda-tanda nggak benar ada orang tersebut. Makanya orang yang meninggal itu kata Nabi SAW ada dua kondisi. Ya, mustarihun wa mustarahun minhu. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Kalau mustarih, ya, jenis orang meninggal yang pertama adalah mustarih. Jadi dengan wafatnya dia itu, dengan meninggalnya dia itu, dia istirahat. Istirahat dari kepenatan, keuyuhan, ya, dari ujian-ujian di dunia ini. Karena memang dunia ini kan penuh dengan ujian. Jadi dengan dia istirahat, dengan dia meninggal, dia istirahat menuju rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang kedua, kata Nabi SAW, itu mustarahun minhu. Siapa? Itu ketika dia meninggal, orang-orang istirahat dari dia. Ya, maksudnya apa? Karena dia semasa hidupnya sering ganggu orang, sering nyakiti orang, sering zalimi orang. Sehingga ketika orang ini meninggal, orang-orang merasa puas. Bahkan mungkin ada yang kenapa? Karena merasa gitu. Ya, karena dia di kampungnya itu ya suka ganggu dan seterusnya. Nah, maka ya demikian yang syariat kita ini ajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita ini dari mengganggu, dari menyakiti orang lain. Nah, kemudian ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat dari Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak, beliau mengatakan, "Nazalat hadhihi al-ayah fi Bani Salamah wa la tanabazu bil alqab." Jadi tadi kita bacakan ayatnya, "Wa la tanabazu bil alqab." Dan jangan kalian saling menggelari, saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan satu kasus. Beliau menceritakan qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Jabirah bin Dhahhak. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Ya. Walaysa minna rajulun illa walahu ismani aw thalatha. Dan biasanya kata sahabat ini, kami itu masing-masing memiliki 2 atau 3 nama yang saling digelari gitu.
Dikatakan ini fulan dia apalah gelar-gelar tertentu. Kemudian faja'ala Nabi SAW yaqul ya fulan. Fayaquluna mah ya Rasulullah innahu yaghdab min hadzal ismi. Maka Nabi SAW dan beliau nggak tahu. Beliau memanggil salah seorang sahabat dengan salah satu panggilannya. Maka ternyata sahabat itu nggak senang dengan panggilan itu. Ya nggak senang dengan gelar tersebut. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, yang tadi itu dia nggak senang dengan panggilan itu ya Rasulullah, nggak senang dengan gelar itu ya Rasulullah. Faunzilat hadhil ayah. Nah maka turunlah ayat ini, wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil, saling menggelari dengan gelar-gelar yang tidak disenangi oleh orang tersebut, begitu. Ya. Nah, ya kalau dia senang sih mungkin selama nggak bertentangan dengan syariat, mungkin nggak masalah ya. Seperti misalnya ada digelari dengan gawiannya, dengan kerjaannya misalnya. Ya, saya Amang ini, memang dia senang aja nggak masalah seperti itu. Ya. Misalnya kan beliau senang aja loh. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya beliau tersinggung, ya jangan gitu, ya. Atau dengan gelar-gelar yang lainnya, begitu. Atau kini aja lah di akhir. Oh, maksudnya ini, ya bagusnya atau gimana dikira-kirakan orang ini kalau dipanggil pakai ini tersinggung kada gitu ya, atau lebih aman ya panggil dengan panggilan yang biasa saja gitu. Kecuali kalau yang sudah terkenal si Din itu memang nggak tersinggung dan bahkan senang dengan panggilan tersebut, ya fadhal, nggak masalah. Nah, jadi itu yang ke-12. Ya, dalam bergaul dengan sesama kita dilarang untuk saling panggil, memanggil, saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk yang tidak disenangi oleh orang-orang tersebut. Lihat Nabi kita SAW saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sendiri nggak tahu sebenarnya. Ya, memanggil sahabat dengan nama yang ternyata sahabat itu nggak senang. Ya, sehingga sahabat itu marah, maka turun ayat. Ya, ini subhanallah menunjukkan kepada kita bagaimana agama kita ini itu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Sampai Nabi kita turun ayat menegur beliau jangan memanggil dengan gelar-gelar yang orang tidak senangi. Ya, begitu mulianya syariat kita ini. Ya. Maka Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan sesama. Ya. Kemudian yang ke-13 adalah istihbabul islah bainal ikhwan. Itu anjuran untuk mendamaikan antara saudara kita yang bersengketa atau yang sedang bermarahan, sedang tidak saling tegur misalnya. Maka kita sangat dianjurkan untuk ya bagaimana caranya supaya mereka baikan lagi, ya supaya mereka saling tegur lagi. Ini ya termasuk ibadah yang luar biasa pahalanya. Nah, la mahida an wujudi ba'dil khisam wan niza' bainal ikhwan. Jadi sesuatu yang lumrah terjadi, ya, ada muncul permasalahan-permasalahan ya antara dua orang sehingga timbul persengketaan, ya, mimma qad yuntiju anhu ba'du syahna wal ihan bainahum, yang bisa menimbulkan kemarahan di antara mereka, wal muwaffaq minan nas, dan orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, man ja'alahu Allahu muslihan bainal mutahajiraini awil mutakhasimain. Jadi orang yang mulia,
orang yang betul-betul diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang senang untuk mendamaikan antara saudaranya yang sedang bermarahan, yang sedang saling benci, yang sedang tidak saling tegur dan seterusnya. Ya, ini ibadah yang luar biasa. Sebaliknya, orang-orang yang suka mengadu domba saudaranya, ya, ini termasuk dosa besar. Bahkan sebab orang diazab di kuburannya. Kadang ada orang tipenya gitu, nggak seneng lihat kawannya akur. Ya, gimana supaya kawannya ini saling membenci, saling marahan dan seterusnya. Orang seperti ini, naudzubillah, ya, itu terancam siksaan di kubur sebelum disiksa nanti di akhirat. Jadi Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Ya, kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka disiksa bukan karena sesuatu yang kalian anggap besar. Amma haduhuma fakana la yastatiru minal baul, kata Nabi SAW. Adapun yang pertama ini disiksa gara-gara dulu di dunia dia kencing kada cebok. Nah, kencing enggak cebok. Sedangkan yang kedua ini, kata Nabi SAW, fakana yamshi bin namimah. Dia sekarang ini disiksa di kuburannya gara-gara dulu di dunia suka ngadu domba saudaranya. Ya, suka bikin saudaranya bermusuhan. Ya, namimah. Jadi namimah ini, ikhwan ya la'izza, itu salah satu sebab seorang diazab di kuburannya sebelum diazab nanti di akhirat. Ya, maka sebaliknya, orang yang senang mendamaikan saudara ini adalah ibadah yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah." Kata Nabi SAW, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu amalan yang lebih afdal, bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dari seseorang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin sedekah sunnah." Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala salahu dzatil bain. Ibadah itu adalah yang bahkan lebih agung dari sholat, puasa atau sedekah yang sifatnya sunnah adalah salahu dzatil bain. Itu memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bermarahan. Ya, dua orang yang sedang saling membenci kemudian diperbaiki hubungannya. Maka ini ibadah yang agung luar biasa. Ya, ini ternyata ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, lebih dari itu. Ya, kita mendamaikan saudara kita ternyata itu malah lebih tinggi derajatnya, subhanallah. Ya. Kemudian wasyar'ul mutahhar harisun ala ijtima'il kalimah wa tauhidis sufuf. Dan syariat kita yang suci ini itu sangat menginginkan sekali persatuan. Ya, kita umat Islam, ya, bersatunya saf-saf kita, wasalamatul qulub, dan bersihnya hati-hati kita, wa yanha 'anil ikhtilafi wat taba'udi wal mufaraqah. Dan agama kita, syariat kita yang mulia ini melarang kita dari perselisihan, dari saling membenci, kemudian saling tidak menegur dan seterusnya. Wa min ajli dzalika rukhisa lil muslim bainan nas an yakdzib. Sampai-sampai saking agama kita ini, syariat kita ini ingin ya supaya kita itu bersatu, tidak saling membenci, sampai demi untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermarahan, yang sedang bersengketa, itu kita boleh berbohong. Ya, kita boleh berbohong demi untuk mendamaikan dua orang. Ya, misalnya ada si A dan si B, dia sedang saling
marahan, saling membenci. Kita datangi si A yang kemarin itu ya apalah kita katakan. Walaupun kita mungkin bohong gitu. Ya, kemarin itu salah paham japian orang itu gini-gini. Padahal sebenarnya enggak gitu. Artinya bagaimana supaya mereka enggak saling bermarahan lagi gitu. Sampai diperbolehkan bohong. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayunammi khairan aw yaqulu khairan." Kata Nabi SAW, bukanlah seorang yang pendusta. Ya, bukanlah seorang yang pendusta itu seseorang yang memperbaiki atau mendamaikan antara manusia, ya, sehingga dia menumbuhkan kebaikan-kebaikan di antara mereka, itu menghilangkan saling benci, saling memarahi di antara manusia. Itu bukan kebohongan. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 yang bukan yang diperbolehkan bohong di sana, tapi ada batasan-batasannya ya. Itu yang pertama adalah bohongnya apa? Suami kepada istrinya atau sebaliknya dalam rangka untuk menghibur pasangannya. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Dengan batasan-batasannya. Kemudian yang kedua ini berbohong dalam rangka mendamaikan 2 orang sedang bersengketa begitu. Yang sedang bermarahan. Kemudian yang ketiga adalah dalam medan perang. Dalam artian bukan membohongi musuh, mengingkar janji, enggak. Maksudnya mungkin pura-pura ada taktik perang gitu, untuk menarik musuh ke satu tempat, dibuat taktik ya untuk menjerumuskan musuh ke satu perangkap misalnya. Maka itu jelas diperbolehkan. Nah, kemudian bal huwa ma'jurun li sa'i fi islahi dzatil bain. Bahkan dengan seseorang berbohong dalam rangka untuk mendamaikan saudaranya, dia justru berpahala. Ya, bukan berdosa lagi, justru berpahala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fi syamsu ya'dilu baina itsnaini sadaqatun. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap hari, ya, ketika matahari terbit di setiap harinya, kita itu ada kewajiban sedekah untuk setiap persendian di tubuh kita ini. Nah, di antara cara untuk membayar sedekah atau setiap persendian pada tubuh kita ini, kata Nabi SAW adalah ta'dilu bainatsnaini shadaqatun. Itu ketika Anda mendamaikan antara 2 orang yang bersengketa tadi, maka itu bernilai sedekah untuk membayar sedekah atas setiap persendian tubuh kita ini. Ya, jadi itu ikhwanul aizza adab yang ke-13 ya, berusaha untuk mendamaikan saudara kita yang bersengketa. Apalagi kalau itu misalnya suami istri, suami istri sedang saling bermarahan, ya, dia dengan istrinya kemudian berusaha bagaimana sepasang suami istri yang saling bermarahan ini bisa akur kembali, bisa saling mencintai kembali. Itu ibadah yang luar biasa. Mungkin dia sepakat, gimana lah kita jadikan ya yang 2 ini supaya berhenti saling marah. Nanti istrinya misalnya apa dikatakan kepada istri orang itu, suaminya bilang apa kepada istri, sehingga mereka akur lagi. Wah, ini ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahrimul man. Ya, tahrimul man. Itu haramnya kita mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Baik itu dalam bentuk sedekah ataupun yang lainnya. Ghaliban ma yakunu bainal ikhwan tahadi wa a'tiyat.
Jadi seringkali antara seorang dengan kawannya itu kadang saling memberi, saling ngasih hadiah. Fahadha yahdi li hadha wa hadha yu'ti li hadha wa hadha min tamamil mu'asyarah bainahum. Dan ini salah satu bentuk yang dianjurkan dalam kita bersosial, dalam kita berkawan dengan saudara-saudara kita. Wada'i ila dawamiha wa istiqrariha, dan dengan saling memberi, saling menolong, saling memberi hadiah, ini akan melanggengkan persahabatan dengan kawan-kawan. Walakinnan nufusud dha'ifa taslaku sabilal man'i indal ata. Akan tetapi kadang muncul orang-orang yang kemudian suka mengungkit-ungkit, suka menyebut-nyebut pemberian atau hadiah atau kebaikan yang pernah dia kasihkan kepada saudaranya, imma bukhlan au ujban. Mungkin bisa jadi karena bakhilnya atau karena ujub, karena orang itu ada sifat ujub. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, al-mannu ghaliban yaqa'u minal bakhil wal mu'jab. Kata beliau, orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu biasanya muncul dari orang yang bakhil, pelit, dan orang yang ujub. Fal bakhil ta'zumu fi nafsi al-'atiyah wa in kanat haqira fi nafsi. Orang yang pelit, kadang ketika ngasih sedikit saja itu sudah merasa ngasih sesuatu yang besar, sehingga dikit-dikit dia ungkit, dikit-dikit dia sebut. Ini menunjukkan bisa jadi menunjukkan orang itu ada kebakhilan pada dirinya. Padahal baru ngasih sedikit. Orang aja ngasih puluhan juta diam aja. Ini baru ngasih 100.000 misalnya. Wah, cerita sana sini. Aku ngasih ini. Nah, atau sebabnya adalah ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Berbangga-bangga di hadapan orang, dan lebih sering ini memang. Merasa diri sudah banyak memberi, banyak bersedekah, banyak ngasih orang, dia cerita sana sini, merasa ujub, merasa bangga diri. Dan sifat bangga diri ini dan menyebut-nyebut pemberian ini bisa merusak kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyebut-nyebutnya, atau pula dengan menyakiti orang yang kalian kasih. Ini dua perbuatan yang bisa membatalkan sedekah kita. Karena padahal sudah sekian tahun dikasih kebaikan kepada orang itu. Mungkin orang itu disuruh sesuatu dia nggak mau, langsung disebut-sebut, wah dulu aku ngasih kamu. Itu batal tuh sedekahnya itu. Makanya ibadah itu harus kita jaga keikhlasannya sebelum, ketika sedang, dan setelah beramal. Tetap harus kita jaga keikhlasan itu supaya enggak kehapus pahalanya. Jadi sebelum beramal kita jaga keikhlasan kita. Kita bersedekah, kita berbuat baik kepada orang betul-betul karena Allah. Ketika melakukannya juga jaga keikhlasan kita. Setelah itu pun kita jaga keikhlasan kita. Salah satunya adalah dengan cara ini, tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang. Supaya kemudian tidak terhapus pahala kita tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat orang yang beriman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak suka mengungkit-ungkit apalagi menyakiti orang yang dia kasih, begitu. Bahkan dalam hadis yang sahih dengan nada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun
la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Naudzubillah. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat. Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Allah tidak akan sucikan dia di hari kiamat, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya, kata beliau, adalah al-mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit, nyebut-nyebut pemberiannya. Ya, maka ya para jamaah yang ulun muliakan, jadi ketika kita beribadah, ya khususnya dalam bentuk sedekah atau nolong orang, artinya berbuat baik kepada orang, ya pastikan ya kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan imbalan dari dia. Ya, yang kita harapkan adalah imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita harapkan dari semua kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Allah